Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rahel Udina dengan NIM 17040394, mahasiswa dari Analisa Pelayanan Perusahaan kelas C, akan menjelaskan mengenai aspek teknik dan organisasi dalam studi kelayakan. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu studi kelayakan. Nah, studi kelayakan itu merupakan pengkajian mengenai usulan proyek atau gagasan usaha agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak mengenai target. Lalu studi kelayakan juga sering disebut dengan feasibility study, yang merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah kita menerima gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. Lalu pengertian layak dalam penilaian studi kelayakan itu adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan itu akan memberikan benefit, baik dari arti finansial benefit maupun sosial benefit. Lalu proyek-proyek yang dinilai dari segi sosial benefit itu pada umumnya adalah proyek-proyek yang benefitnya dihitung atau dinilai dari segi manfaat yang diberikan proyek terhadap perkembangan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Lalu kegiatan usaha atau proyek yang dinilai dari segi finansial benefit itu merupakan usaha-usaha yang dinilai dari segi penamaan investasi atau modal yang diberikan untuk pelaksanaan usaha atau proyek tersebut. Lalu saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi. Yang pertama ada analisis jumlah karyawan yang dibutuhkan. Nah, pada analisis ini, para manajer itu akan mempertimbangkan beberapa faktor bila akan meramal kebutuhan dari personil atau jumlah karyawan. Dari sudut pandang kepraktisan, maka tuntutan untuk produk atau jasa itu adalah yang tertinggi. Lalu, dalam sebuah perusahaan manufaktur, penjualan itu adalah yang pertama diperhitungkan. Lalu, volume produksi yang dituntut untuk memenuhi tuntutan penjualan ini dapat ditentukan. Lalu, staf yang dibutuhkan untuk mempertahankan volume output dapat dihitung. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisa jumlah karyawan yang dibutuhkan itu adalah yang pertama perputaran tenaga kerja atau turnover dari tenaga kerja. Yang kedua adalah keputusan untuk meningkatkan mutu produk untuk masuk ke pasar baru. Ketiga ada kualitas dan sifat karyawan yang sudah ada. Yang keempat ada perubahan teknologi dan yang terakhir ada sumber daya keuangan perusahaan. Lalu ada penentuan analisis jabatan. Nah, analisis jabatan itu sendiri adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan keterampilan dari suatu jabatan dan orang seperti apa yang dipekerjakan pada pekerjaan seperti itu. Lalu yang ketiga ada rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Prosedur pengangkatan akan memberikan hasil terbaik jika didasarkan pada analisa pekerjaan, perencanaan tenaga kerja, dan penarikan tenaga. Analisa pekerjaan melalui spesifikasi pekerjaan ini dapat memberitahukan kepada kita jenis orang yang dapat untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan dengan tepat. Lalu, perekrutan yang terampil dapat memberikan jumlah pelamar yang cukup memuaskan. Dengan mengetahui jenis orang yang kita inginkan dan berapa banyak yang akan kita rekrut, maka kita dapat memilih pelamar pekerjaan yang tersedia. Lalu ada beberapa variasi pada langkah dalam proses seleksi. Yang pertama, ada kriteria seleksi itu ditetapkan yang biasanya didasarkan pada persyaratan jabatan yang sekarang dan yang di masa depan. Lalu yang kedua, calon diminta untuk melengkapi formulir lamaran. Ini bisa dihilangkan jika calon berasal dari perusahaan itu sendiri. Lalu ada testing kualifikasi calon untuk jabatan tersebut. Lalu ada wawancara formal yang dilakukan oleh manajer, atasannya, atau orang lain dalam organisasi. Lalu pengecekan informasi yang diberikan oleh calon. Lalu yang terakhir ada ujian kesehatan. Lalu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini sendiri adalah susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi ini menjelaskan aktivitas kerja serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas tersebut sampai pada batas-batas tertentu. Selain itu, struktur organisasi juga menjelaskan hierarki dari susunan kewenangan serta hubungan pelaporan. Lalu ada bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk struktur organisasi, yaitu organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi garis staf, organisasi gabungan, dan organisasi matriks. Untuk organisasi garis ini adalah yang paling sederhana, dengan ciri-ciri yang pertama, jumlah karyawannya relatif sedikit. Yang kedua, organisasi ini relatif kecil. Yang ketiga, karyawannya saling mengenal dengan akrab. Yang keempat, spesialisasi kerja masih relatif rendah. Lalu ada organisasi fungsional. Sebagai ciri bentuk struktur organisasi ini adalah setiap atasan mempunyai wewenang untuk memberikan perintah kepada setiap bawahan yang ada, sepanjang perintah tersebut masih ada hubungannya dengan fungsi yang dimiliki atasan. Lalu yang ketiga ada organisasi garis staf.
yaitu kumpulan orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu di dalam organisasi yang begitu kompleks. Biasanya pimpinan mendelegasikan wewenang pada para staf sesuai dengan bidang masing-masing untuk memberikan perintah atau instruksi kepada bawahan atas nama pimpinan. Lalu yang keempat ada organisasi gabungan. Pada dasarnya struktur organisasi ini memiliki bentuk dari kombinasi struktur organisasi yang telah dibahas sebelumnya, sehingga bentuk strukturnya dapat berupa gabungan dari organisasi garis dan staf, garis dan fungsional, fungsional dan staf, atau kombinasi dari ketiganya. Yang keempat ada organisasi matriks. Struktur organisasi ini biasanya digunakan pada organisasi yang memiliki pekerjaan yang relatif besar dengan permasalahan yang cukup kompleks. Dalam struktur organisasi ini, bawahan bisa memiliki atasan yang lebih dari satu orang. Lalu ada program kerja. Program kerja ini merupakan operasionalisasi perencanaan jangka pendek yang secara teknis dipakai dalam rangka mengoptimalisasi sumber daya organisasi. Lalu ada anggaran. Anggaran ini merupakan rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Manfaat anggaran ini sendiri adalah membuktikan adanya 6 perencanaan yang terpadu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, alat koordinasi kerja, alat pengawasan kerja, dan sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, tujuan peninjauan dari aspek teknik. Nah, tujuan studi kelayakan bisnis dalam aspek teknik dan teknologi ini adalah memastikan secara teknis dan pilihan teknologi tertentu, rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek maupun operasional rutin. Beberapa hal yang akan dicapai perusahaan dalam penilaian aspek teknik dan teknologi yaitu, yang pertama menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Lalu menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Lalu menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Lalu menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Lalu menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan pada masa yang akan datang. Lalu ada peranan teknologi informasi bagi perusahaan. Pada dasarnya, peranan teknologi informasi bagi setiap perusahaan ini bersifat unik dan spesifik. Hal ini disebabkan karena masing-masing perusahaan itu memiliki strategi yang berbeda. Walaupun dua buah perusahaan misalnya berada pada sebuah industri yang sama, namun peranan teknologi informasinya bisa jadi sangat berbeda. Menurut Jogiarto, sistem teknologi informasi ini memberikan 5 peran utama dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, yaitu menggantikan manusia dengan teknologi di proses produksi, lalu meningkatkan efektivitas, yaitu menyediakan informasi bagi para manajer di organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif yang didasarkan dengan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, sehingga mendapatkan hasil produksi yang akurat dan bebas dari cacat produksi sesuai dengan sasaran produksi yang diinginkan. Lalu meningkatkan komunikasi, yaitu mengintegrasi penggunaan sistem teknologi informasi dengan menggunakan email dan chat, lalu meningkatkan kolaborasi, yaitu dengan menggunakan video conference dan teleconference. Lalu yang terakhir, meningkatkan kompetitif, yaitu sistem teknologi informasi digunakan untuk keunggulan kompetisi. Lalu lokasi usaha, ada 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan. Yaitu yang pertama, strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri, lalu bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek, lalu ada faktor lingkungan setempat. Letak lokasi fasilitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pelanggan datang ke lokasi fasilitas kerja, misalnya pasien yang datang ke tempat praktik dokter. Lalu penyedia jasa mendatangi konsumen, misalnya mobil pemadam kebakaran mendatangi lokasi kebakaran. Lalu ada layout. Tujuan utama layout adalah optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Begitu berbagai pola layout seperti layout fungsional, layout produk, layout kelompok, dan layout posisi tetap dapat diperankan dalam perusahaan. Lalu ada kriteria dalam desain fasilitas. Yang pertama ada konsistensi dengan teknologi produksi. Yang kedua ada arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. Lalu ada penggunaan ruangan yang optimal. Lalu terdapat kemungkinan agar mudah dalam melakukan penyesuaian ataupun ekspansi. Lalu meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Bagi bisnis jasa, layout fasilitas jasa yang tersedia akan berpengaruh pada persepsi pelanggan atas kualitas suatu jasa.
maka persepsi pelanggan terhadap suatu jasa itu dapat dipengaruhi oleh suasana yang dibentuk oleh eksterior fasilitas jasa, sehingga tata letak dan lingkungan setempat penyampaian jasa itu penting untuk diperhatikan. Lalu ada faktor utama yang berpengaruh dalam desain fasilitas. Yang pertama ada sifat dan tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan akan menentukan berbagai persyaratan desainnya. Yang kedua, ketersediaan tanah dan kebutuhan ruang dan tempat jasa yang akan ditawarkan. Yang ketiga, fleksibilitas desain apabila volume permintaan yang berubah-ubah dan spesifikasi jasa yang cepat berkembang. Lalu ada faktor estetis, penataan yang rapi dan menarik pada fasilitas jasa akan meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap suatu jasa. Yang kelima, ada masyarakat dan lingkungan sekitar fasilitas jasa itu berpengaruh terhadap perusahaan, baik secara positif maupun negatif dilihat dari sisi perusahaannya. Yang keenam, ada biaya konstruksi dan operasi serta sumber daya lain. Lalu ada rencana operasional jumlah produksi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan, yaitu jumlah permintaan konsumen dapat diperkirakan atau dihitung. Yang kedua, ada kapasitas, yaitu jumlah permintaan hanya dapat disediakan berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusianya. Yang ketiga, ada suplai bahan. Biasanya jumlah bahan yang tersedia terbatas, bukan hanya jumlah, melainkan juga kesinambungan penyediaan, usia bahan, dan faktual harganya. Lalu yang keempat, ada modal kerja, yaitu kemampuan modal kerja dalam membiayai produksi, sebaliknya tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada rencana pengendalian, persediaan bahan baku dan barang jadi. Persediaan barang dalam kegiatan proses jasa biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang meningkat secara tajam, ataupun menghadapi kemungkinan berkurangnya suplai bahan baku agar proses jasa itu tidak terganggu. Jumlah persediaan barang ini sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Lalu manajemen persediaan ini penting untuk dikaji dalam hal berikut. Yang pertama, penentuan jumlah order, yaitu menentukan jumlah order setiap kali pesanan secara sederhana dapat menggunakan bermacam-macam model, seperti model economic order quantity, serta model-model operation research lainnya. Yang kedua ada safety stock, yaitu secara sederhana penentuan jumlah barang persediaan untuk pengamanan ini perlu dianalisis agar tidak berlebih ataupun berkurang. Yang ketiga ada inventory system, yaitu menentukan cara dan waktu suatu pembelian dilakukan untuk mengisi persediaan barang. Pada dasarnya itu ada dua cara, yaitu sistem reorder point ataupun sistem periodik. Lalu ada desain tata letak dan kebutuhan ruang pabrik. Bangunan produksi yang dibutuhkan yaitu cukup luas, mudah dibersihkan, ventilasi dan penerangan cukup, dan tersedianya perlengkapan P3. Lantai dibuat dari bahan yang kuat, rata, kedap air, misalnya keramik. Dinding ruang produksi juga dibuat dari bahan yang kuat, rata halus, dan berwarna terang. Langit-langit ruang itu dibuat cukup tinggi sehingga tidak terjadi penumpukan debu dan mudah dibersihkan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita mulai dari Sandra Kristina. Saya ingin bertanya, apa yang akan kita hasilkan dari melakukan analisis jabatan berdasarkan presentasi Anda? Terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Sandra. Nah, dari analisis jabatan ini, kita akan menghasilkan tuntutan jabatan yang selanjutnya kita dapat gunakan untuk mengembangkan uraian jabatan ataupun job description. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengukuran terhadap kinerja karyawan, dan ini akan berimbas pada keefektifan kegiatan dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran yang ada pada karyawan itu sudah tercapai atau belum. Selanjutnya, untuk Saudara Paskayani. Untuk Saudara Paskayani, dipersilahkan. Baik, saya ingin bertanya, apakah apa saja pertimbangan dalam penentuan lokasi fasilitas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Penentuan lokasi fasilitas itu kita perlu mempertimbangkan banyak hal, antara lain mudah dan dapat diakses oleh konsumen. Lalu ada lalu lintas orang-orang, kepadatan dan kemacetan lalu lintas, tempat parkir yang memadai, lalu lingkungan yang mendukung usaha, dan kesesuaian dengan lokasi pesaing bisnis kita. Kira-kira
Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita akhiri presentasi ini. Terima kasih dan selamat pagi.